Bikin cemilan coklat tanpa mixer, tanpa oven yuk. Namanya French Toast Roll. Langsung aja kita pecahkan 2 butir telur, lalu tambahkan susu full cream. Kocok sampai rata ya. Next kita siapkan roti tawar yang tanpa pinggiran. Lalu roti tawarnya kita gilas supaya jadi agak tipis. Kalau udah diisi pakai selai coklat yang banyak ya, biar bisa meleleh itu. Gulung dan pinggirnya rekatkan pakai adonan telur yang tadi. Kalau udah digulung semua, kita celupkan ke adonan telur, celupkan sampai terendam semua ya. Lalu panggang di atas pan yang pastinya udah dikasih butter leleh. Nah, kita bolak-balik sampai kecoklatan seperti ini. Enak banget. Kita tambahin gula halus dan juga maple syrup ya, biar makin sempurna. Gimana? Pasti bisa kan buatnya? Akhirnya nyobain juga yang lagi viral itu, tempe Indomie, karena penasaran banget dengan rasanya. Jadi aku bela-belain ke Indomaret buat nyari Indominya. Tapi waktu aku lihat raknya cuma ada mie sedap nih. Ya udahlah, auto aku beli apa aja rasanya. Langsung aku ke kasir, lalu aku masak deh di rumah. Tinggal direbus doang. Di sini aku rebusnya pakai saucepan dari stand cookware ya. Lalu dicampur lagi, katanya sih setengah sendok juga udah cukup. Setelah itu tinggal dimasukin deh ke bungkus Indominya. Lalu tinggal di staples dan ditusuk-tusuk biar ada lubang udara. Setelah itu disimpan di tempat yang gelap. Aku simpannya di dalam lemari selama kurang lebih 2 hari ya. Setelah itu tinggal diambil deh. Yuk kita lihat jadi nggak ya? Ternyata jadi dong. Pas aku belah, ini beneran kayak tempe. Baunya juga kayak tempe. Tapi sekarang aku mau bikin tempe gorengnya. Aku pakai tepung terigu lalu bumbu Indomie. Baluran keduanya pakai tepung beras, kasih bumbu Indomie juga. Setelah itu tinggal digoreng deh. Udah jadi nih tempe Indominya. Rasanya mirip tape yang digoreng guys. Oke, balik lagi with BH dengan roti berjamurnya. Jujur gue agak sedikit terkenyot. Ini roti udah expired dari 6 hari yang lalu. Tapi yang jamuran kok cuma seupil. Malahan roti yang lain gak ada jamurnya. Walaupun udah berjamur, nih roti masih bermanfaat gak kayak lu. Oke, ayo buat cemilan aja. Bagian yang berjamurnya gue buang dulu. Kalau Udin rotinya lu potong dadu. Nah, anjay jadi. Belum. Rotinya mau gue panggang dulu, nggak usah pakai butter. Tinggal lu panggang aja. Jangan lupa lu aduk biar adil dan merata, nggak kayak hukum. Oh ya, pen anti lengketnya ini dari Oxon. Bentar sayang, belum 5 menit. Roti jatuh aja ada yang nyayangin. Kamu siapa yang nyayangin? Nah lanjut, bumbunya gue mau bikin yang asin-asin. Gue mau bikin garlic bread, popcorn, apalah. Tadi pakai butter, sekarang lu butuh bawang putih. Gua pakai 3 siung. Bawang putihnya lu cincang selalu somongan gua. Oh ya bentar, pisau yang di giveaway Oxon keren dah. Desainnya kayak pisau Jepang dah. Juga tipis terus ringan. Kalau mau cek IG gua aja. Hadiahnya buat 7 orang. Terakhir tanggal 8. Oke lanjut, bumbunya tadi gua pakai margarin, garlic, parsley, sama kaldu jamur. Aduk jangan sampai bawangnya gosong. Masukin rotinya, aduk-aduk. Nah udah jadi. Asli ini enak terus garing kayak lu. Bakso goreng 100% halal dan wangi. Serius, luarnya garing, dalamnya lembut. Ayo kita bikin. Pertama, bawangnya masukin ke chopper dan kita halusin dulu. Yang salfok ini choppernya dari Arashi. Kalian udah tau lah ya, gue suka sama ini Arashi soalnya dia cantik terus tahan banting. Nah, mata pisaunya itu dari stainless steel supaya dia tahan lama dan gak cepet tipis. Nah, udah bawang tadi tinggal kita masukin ayam sama udang sedikit biar dia makin wangi. Kalau ayam doang kurang wangi soalnya. Baru kita masukin segala macam bumbu, telur, minyak, dan kita halusin. Enak banget kan, cuma tinggal cemplung-cemplung doang langsung jadi. Tinggal kita masukin tepung sagu, aduk lagi, terus kalian kalau perlu tambahin minyak supaya dia nggak terlalu padat. Terus udah tinggal kita bentuk pakai sendok dan kita masak. Resep sambelnya kak, oke sini gue kasih gampang juga kok, cemplungin semuanya terus langsung kita alusin. Di sini gue pakai blender dari Arashi juga. Tinggal tuang semuanya ke atas pan, habis itu kita aduk-aduk dia. Nah ini opsional tapi gue tambahin maizena supaya dia lebih kental. Dan jadi deh, baksonya tuh asin, gurih, lembut terus dicampur sama sausnya yang pedes-pedes manis gitu. Nah ini dengerin ya ASMR-nya. Waduh, buat pecinta bolu kukus, apalagi yang suka coklat juga wajib banget nih recook bolu kukus coklat ini. Topping coklatnya banyak, melimpah banget, bikinnya super gampang, cuman pakai 1 telur guys. Udah gitu rasanya super duper lembut dan fluffy. Langsung aja ya kalian recook. Untuk bahannya 1 butir telur, 75 gram gula atau sekitar 5 sendok makan full. Terus ini 6 sendok makan full terigu ya kayak gini ya, 6 sendok makan full atau sekitar 100 gram. Ini lama banget nih, langsung aja kita tumplek kayak gini. Udah gitu masukin 1 sendok makan full coklat bubuk atau sekitar 20 gram sama 10 sendok makan susu cair, 10 sendok makan guys. Kita tuang biar cepat. Kemudian ini baking powder setengah sendok teh aja cukup. Sama SP atau Ovalet atau TBM atau emulsifier segini juga setengah sendok teh cukup. Kalau udah tinggal kalian mixer. Ini kalian mixer sampai pucat. Kayak muka teman kalian yang waktu mau pingsan itu loh pas lagi upacara ya kan, sampai pucat kayak gitu. Kalau udah begini ya udah cuma sekitar 2-3 menit langsung ngembang kok ini. Kita tuang choco chip 60 gram atau sesuai selera
aduk-aduk kecil, lalu kita siapkan cetakan. Ini gue pakai yang silikon. Kalau kalian nggak punya silikon, pakai kertas juga nggak apa-apa, bisa. Kemudian ini dapat 6 biji nih kayak gini nih, lumayan banget ya kan? Widih, udah kita tuang semua, kita siapkan ini nggak panas. Oke, udah belajar debus, gue di Banten, masukin langsung. Widih, lumayan panas sih ternyata. Ini masukin semua, kasih jarak ya, kayak jarak di antara kita, asik. Kemudian ini kukus 10 menit cukup guys, langsung matang tuh, mantap. Widih, cakep banget, ngembang ya kan, kayak bolu kukus, emang bolu kukus, Bambang. Oke, widih, cakep banget. Langsung aja kita taruh di sini dulu deh. Terus kita kasih zoomnya biar kalian ngiler. Asik. Tuh cakep banget guys. Ngomong apa lagi ya? Ya pokoknya gitu dah. Enak banget nih pokoknya. Tuh kita puter-puter ala-ala. Asik. Tet. Akhirnya jadi juga. Mari kita coba. Bolu kukus coklat. Rasa coklat. Gila ini lembut banget guys. Super fluffy. Pokoknya buat kalian semua langsung recook dah. Ini maaf ya kalau VO gue asal-asalan, gue capek ngulang-ngulang. Bye. Eits, jangan tertipu. Ini bukan ayam crispy atau tahu crispy, tapi rasanya lebih enak. Jadi ini tuh kembang kol crispy. Kaget kan? Nah, cara bikinnya kembang kolnya aku pisah-pisahin. Terus siapkan tepung Kentucky yang instan. Lalu masukkan ke tepung basah, lalu ke tepung kering. Goreng dengan api sedang sampai kekuningan. Ini aku pakai pan dari stand cookware. Nah, udah mateng. Sajikan dengan saus sambal. Wah, rasanya enak banget. Kalian buktiin sendiri aja deh. Guys, aku lagi pengen bikin dukumadas, tapi aku kayak malas cari resep. Akhirnya aku cari ada nggak sih yang jual premix donat. Ternyata ada dong. Nah, ini aku siapin kuning telur, terus air dicampur ragi dan margarin. Nah, di sini ada keanehan guys. Di sini kan tulisannya 60 gram margarin alias 1 sendok makan munjung. Aku udah coba pakai sendok makan aku, tapi ini nggak bakal muat guys. Kalian jangan pakai sendok makan ya. Oke, lanjut tuang tepung, kuning telur 3 butir, campuran air dan ragi, margarin, diaduk rata. Ini aku pakai spatula dulu biar tepungnya tuh basah semua. Baru aku ganti ke hand mixer Mito. Ini sampai kalis, terus kita bentuk bulat-bulat dan diamkan selama 1 jam. Terus kita goreng deh. Nah, karena aku malas bikin yang kecil-kecil, akhirnya aku bikin yang besar juga biar cepet selesai. Oke, tinggal kasih topping. Gak tahu kenapa kalau pakai white coklat tuh toppingnya jelek gitu ya. Kalau coklat biasa tuh bagus. By the way, ini donatnya lembut banget guys. Aku bakalan beli lagi sih. Enjoy. Halo Re, bikin cemilan yang kremis enak dan gurih yuk. Pertama hancurin kentang, terus tambahin keju parut. Aduk-aduk lalu pakein garam dan penyedap rasa ya. Kemudian beri tepung tapioka dan uleni, tambahin daun bawang biar sedap. Kemudian tinggal dibulet-bulet, dipenyet-penyet, tinggal digoreng aja deh guys. Ini aku gorengnya pakai Cosmo Pan dan sutil dari stand cookware ya. Goreng sampai kecoklatan seperti ini, lalu angkat. Cireng kentang keju anti meledaknya udah jadi. Enak banget loh guys, gurih-gurih. Guys, kita buat brownie santai ribet yuk. Ini nggak perlu pakai mixer, nggak perlu ribet-ribet lelehin coklat, tapi menurutku teksturnya nggak terlalu fudgy, nggak terlalu kering, dan menurut aku ini pas deh. Nah, yang pertama-tama kita masukin telur, terus gula sama garam. Kita kocok sekitar 5 menit sampai si gula dan garamnya ini larut lah gitu. Nah, terus di sini aku pakai mentega lele, terus ditaruh cocoa powder sebagai pengganti cooking coklat ya guys. Habis itu kita aduk lagi sebentar telurnya, kita masukin deh adonan si coklatnya. Habis itu kita tinggal aduk rata aja sampai konsistensinya kayak begini. Nah, habis itu kita masukin tepung, aduk lagi sampai rata. Habis itu udah jadi deh guys, tinggal taruh di dalam loyang, terus aku kasih topping deh. Di sini aku pakai coklat chips, tapi bebas ya, mau kasih apa aja. Kita bake selama 35 menit di 180 derajat ya. Keluar aku kasih garam biar tambah gurih. Pas dipotong, ini tuh nggak terlalu keras, nggak terlalu basah. Menurutku ini tuh pas, nggak terlalu cakey juga. Dan kalian harus coba, apalagi kalau dimakannya besoknya guys. Selamat mencoba guys. Serius, sampai udah gede sekarang kalau aku lihat makanan ini, aku tuh pasti langsung ketawa. Kalian tahu makanan ini kan? Ini tuh namanya cimol bojot guys. Jadi dulu ceritanya waktu aku camping pas SD, mama aku tuh titip pesen ke aku kayak gini. Non, kalau ada apa-apa bilang aja ya ke mamanya si X. Si X ini tuh teman aku. Mama aku tuh ceritanya kali ini nggak ikut campingnya soalnya dia ada urusan waktu itu. Nah, si mamanya si X ini tuh ikut campingnya. Dia kayak jadi panitia gitu guys. Nah, bus yang bawa kita itu tiba-tiba dia berhenti buat isi bensin. Dan di tempat isi bensin itu kita dibolehin turun dulu gitu guys. Terus pas aku turun, tiba-tiba aku lihat ada tukang cimol ini. Jujur, aku tuh dari kecil nggak pernah makan yang namanya cimol, cireng, apapun itu guys. Soalnya mama aku nggak bolehin. Terus pas camping itu kita tuh nggak dibolehin bawa uang sedikit pun guys. Soalnya takut hilang gitu. Makanya ada perwakilan orang tua di situ. Akhirnya aku tuh sampai minta tolong temen aku buat tolong panggilin mamanya dan tolong jajanin aku cimol ini. Dan akhirnya aku diomelin mama aku deh. Udah makan cimol, repotin orang lagi. By the way, ini enak dan pedes banget. Kok Tony aja suka. Cobain jus. Konten tergaya
Gak jelas 2021 ini bikin Oreo goreng tepung. Guys, kalian ada yang pernah nyobain ini nggak? Jadi hari ini tuh aku pengen banget bikin Oreo goreng tepung karena menurutku lumayan aneh dan sepertinya belum ada yang jual, guys. By the way, ini aku pakai pan dari stand cookware. Nah, udah kayak gitu ini Oreonya kita goreng sampai dia rada kecoklatan kayak gorengan gini. Terus habis itu dia tuh bentukannya kayak gini, guys. Pas aku buka, ini rada minyakan dan Oreo tuh jadi kayak lembek kayak gini. Pertanyaannya apakah ini enak atau enggak? Ya lumayan sih, tapi tidak seperti Wonder Woman. Silahkan dicoba. Ide bisnis lagi nih buat mini corn dog. Satu porsi ini isinya 6 potong. Rasanya enak dong. Nah, untuk semua bahan sudah ditulis di video ya, tinggal diikutin stepnya. Dan di akhir video akan saya tulis biaya bahan dan harga jual. Untuk harga jual biasanya saya kali 2,5 sampai 3,5 dari harga bahannya. Itu sudah termasuk biaya air, gas, tenaga kerja, promo, dan penyusutan alat-alat. Sisanya adalah profit. Nah, di harga jual corn dog mini ini saya kali 3,5, jadi sekitar 13.000 per porsi. Namun harganya belum termasuk keju mozzarella ini, karena jika disiram saus mozzarella ini harganya tambah lagi 10.000 per porsi. Jadi gimana? Minat untuk jualan ini enggak? Bikin donat yang lagi viral banget caranya, aduh gampang banget. By the way ini bukan jenglot ya guys. Nah biar hasilnya sempurna gue selalu pakai tepung terigu serbaguna premium dari Kompas. Setelah itu ditambahin dengan ragi instan, gula pasir, kemudian garam, dituangi dengan air sama ditambahkan susu segar seperti ini. Kemudian ditambahin minyak goreng dan diaduk-aduk rata sampai seperti ini guys. Diistirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit digoreng dengan minyak secukupnya sama apinya sedang aja. Tuh mantep banget kan, sambil dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah golden brown diangkat, dilapisin dengan mayones, ditambahin dengan susu kental manis, diaduk-aduk rata, kemudian kita celupin dan dikasih dengan abon ayam. Kalau mau dengan abon sapi juga boleh. Tuh mantep banget kan. Ada yang bilang ini donat abon atau Luku Mendes abon. Enak banget guys. Selamat mencoba ya. Guys, punya nasi sisa, jangan dikasih ayam. Kita bikin begini aja yuk, pasti ketagihan. Pertama, nasinya dimasukin ke plastik kiloan, lalu digiling-giling aja sampai tipis. Nah, buka, langsung aja kita cetak pakai gelas loki. Tinggal ditekan-tekan kayak gini aja, udah langsung jadi buletan. Pokoknya yang punya nasi sisa jangan dikasih ayam, mendingan bikin kayak gini aja, pasti ketagihan banget deh, serius. Untuk bumbunya di sini gue pakai madu dan kecap asin, aduk-aduk aja dan jangan lupa nasinya dicelupin. Nah, kalau udah rata kayak gini langsung aja digoreng di minyak panas. By the way, ini pannya gue pakai dari stand cookware. Kalau udah matang langsung tinggal angkat aja, jangan lupa dibungkus pakai nori dan ditaburi biji wijen. By the way, ini asli kriuk, garing, manis dan asin gitu rasanya. Ya, hari ini kita akan memasak telur gulung saus. Pertama kita pecahkan, kok angel lagi? Pecahkan sepasang telur ayam yayasan. Siapkan garpu lalu kocok lepas. Kocok lepas lagi terus tambahkan kaldu ayam secukupnya saja. Dikocok meneh ojo lali. Belah sosis menjadi 2 ben batine rada lumayan. Tapi iki meh tak maam dhewe ding. Walah, rapolah wis kebacut. Pindahkan adonan telur gulung ke dalam botol biar gampang saat pengecrotan nanti. Kayak gampang toh, kandhani yo. Puter-puter sosis agar tercover dengan telurnya. Bar kuwi dipepet-pepet ke neng pinggir wajan ben rapi koyo meh jagong. Asmut. Setelah matang, pindahkan di atas piring yang sudah disediakan. Lalu tambahkan saus ben kelingan pas zaman SD mbiyen. Selamat mencoba. Jangan tertipu, ini bukan cumi crispy, tapi rasanya enak. Jadi ini tuh dari bawang bombay. Gimana, kaget kan? Pertama iris bawang bombay, terus dipisah-pisahin. Setelah itu siapkan tepung terigu, maizena, baking powder dan bumbu yang udah aku tulis. Lalu kita aduk rata. Terus baluri bawang dengan tepung. Lalu sisihkan tepung tadi, kita kasih air. Lalu masukkan lagi bawangnya. Pastikan bawangnya terbaluri dengan rata. Tinggal kita goreng deh. Ini aku gorengnya di pan stand cookware. Kalau udah crispy udah bisa kita angkat. Sajikan dengan saus sambal. Kita coba yuk. Jadi rasanya tuh crispy, gurih di luar dan rada manis di dalam. Kalian coba sendiri aja deh. Yang belum ngajian, kuy kumpul. Yuk kita bikin cemilan di tanggal tua. Guys, kalian percaya nggak dari terigu dan masako aja bisa jadi makanan seenak ini? Dan kalian pasti bakalan kaget deh kalau cuma dari terigu doang bisa jadi makanan serenyah ini. Uleni adonan sampai tercampur rata lalu digiling-giling seperti ini dan dipotong-potong tipis. Nah, makanan ini wajib banget buat dicoba apalagi buat di tanggal tua. Lalu goreng di minyak panas, kalau udah matang tinggal angkat aja. Buat yang suka pedas jangan lupa tambahin bon cabai dan masako. Biar tambah halus kita choppernya pakai chopper Mito Chiba. Buat yang nggak suka pedas skip aja bon cabainya. Tanggal tua udah nggak bingung lagi makan apaan. Stik renyah pedas tanggal tuanya udah jadi. Asli ini tuh beneran enak banget dan itu kriuk banget. Coba dengerin ya.
Bosan sama ayam? Bola-bola tahu juga bisa loh dibikin bumbu Korea. Yang pertama pastinya siapkan tahu dong, lalu tambahkan bahan-bahan yang sudah dituliskan dalam video ini. Perhatikan dengan baik ya dan jangan sampai ada yang ke-skip. Ini tinggal diaduk aja kok sampai rata. Nah, kalau misalnya udah teraduk hingga rata, kita tinggal bentuk bulat-bulat aja, gampang kok. Wih, nggak susah kan bentuknya, terus tinggal digoreng deh sampai mateng. Dan ini yang bikin lucu, mereka muter-muter sendiri. Tuh, lihat di dalam minyaknya, jadi kita nggak usah bolak-balik. Lanjut kita bikin bumbu Koreanya. Lagi-lagi bahannya sudah dituliskan dalam video, jadi nggak boleh ke-skip, oke? Rasa sausnya ini tuh nanti bakalan ada asem, pedes, terus ada manisnya juga. Pokoknya enak deh dan gurih. Masak sebentar dengan api sedang, lalu kalau sudah meletup-letup kita bisa masukkan tahu ke dalam sausnya. Jangan lupa tambahin air ya. Kalau sudah merata, ini yang lebih spesial lagi, kita pakai mozzarella. Enak banget loh. Nih lihat pas ditarik, wow, enak banget kan? Rugi banget deh kalau kamu nggak coba di rumah. So tunggu apa lagi? Happy recook. Tahu nggak sih, bikin kulit itu simple loh. Bahannya sedikit, jadinya banyak. Pertama, campur 20 sendok makan tepung dengan 2 sendok makan tapioka, terus sedikit garam, masukin air sebanyak 500 ml, cara bertahap sambil diaduk terus. Pastiin benar-benar tercampur dan larut ya. Tuang 1 butir kocokan telur dan 2 sendok makan minyak, gulung-gulung sampai jalan bersama. Lanjut disaring ya supaya hasilnya lebih halus. Masak di pan yang panas sambil diratain. Kalau bagian pinggir mengering, itu tandanya udah mateng. Lanjut isi dengan isian ayam yang Uma buat kemarin, atau bisa juga yang lain. Terakhir bisa digoreng dengan baluran telur. Resep sosis solonya udah lengkap nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.